Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi Ibu Pertiwi. Gunakan pupuk berimbang sesuai anjuran. Produktivitas dan pendapatan petani akan meningkat. Pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita. Bangkitkan penyuluhan berkarya, tingkatkan motivasi dan inovasi. Bangsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh.
Kabupaten Aceh Singkil, kalau di Kecamatan Singkil kita kan ada 16 desa begitu Pak. Di Kecamatan Singkil ini. Yang paling barat di Nanggro Aceh Darussalam. Artinya jarak transportasi jauh ke pusat pertanian seperti di Sidikalang. Kebanyakan warga di sini mengkonsumsi sayur untuk kebutuhan rumah tangga itu didatangkan dari Sidikalang, Sebelum Salam. Sementara lahan-lahan pekarangan yang banyak nganggur tidak dimanfaatkan oleh teman-teman dan masyarakat yang ada di sini. Dengan alasan kadang terkena banjir. Tapi kita tidak sedemikian. Kita coba untuk meretas ini, bagaimana cara supaya lahan pekarangan ini bisa sedikit menutupi kebutuhan ekonomi keluarga dan menekan harga yang ditawarkan oleh beberapa petani yang berasal dari luar daerah. Sementara untuk mewujudkan ini kita kan butuh kemauan, kerja keras, ya mungkin dibarengi dengan adanya penyuluh-penyuluh yang proaktif. Kami bekerja sama dengan penyuluh di PKP ya, atau PPP untuk membudidayakan ini. Ya artinya inilah Pak hasil yang ada yang bisa kita lihat bersama-sama. Ini sudah panen ke-17. Panen ke-17 dari yang kami tanam mulai posisi November 2013. Berarti ini bulan Mei di posisi 2014, ini hasil yang ada. Sekitar 6 bulan. Umur 6 bulan masih bisa berproduksi. Kita memakai merek Lado F1 yang diproduksi oleh Panah Merah. Varietas ya Pak ya? Varietas. Ya keseluruhan menggunakan secara alami. Kita pakai pupuk kandang yang kita datangkan memang dari desa tetangga. Dari desa di Kecamatan Kuala Baru, Desa Kayu Menang. Nah, tanah di sini juga perlu diramu karena kita mendatangkan beberapa tanah dari daerah Gunung Meriah, dari limbah-limbah sawit yang ada. Nah, pengolahan itu kita lakukan sedemikian rupa sehingga bentuknya ya seperti ini. Tapi keuntungan-keuntungan yang kita dapat, lahan-lahan pekarangan yang nganggur itu bisa kita jadikan bermanfaat. Produktif ya? Ya, produktif. Bisa produktif. Ada teman yang katakan, apakah lahan pekarangan tidak menghasilkan? Seperti ini apa hasilnya. Kalau misalnya banyak kawan-kawan yang ngikutin, kita juga sangat bersyukur sehingga produksi paling tidak satu jenis kebutuhan rumah tangga cabai itu bisa kita produksi di kecamatan kita sendiri. Artinya tidak perlu kita datangkan dari luar. Seperti itulah Pak kira-kira. Ada 150 batang. Dengan setiap kali pemanenan 2 kali seminggu kita bisa ciptakan 5,5 sampai 6 kilo per
mereka tawarkan solusi-solusi untuk menekan biaya-biaya yang ada. Seperti misalnya perbandingannya, kalau ini kita terapkan di lahan pekarangan, yang pertama waktu untuk kita ke lahan pekarangan kan tidak jauh, itu juga sudah menekan pembiayaan yang keluar. Nah kemudian karena kita sistem polybag, menekan biaya sedemikian rupa masih bisa seimbang. Untuk saat penanaman awal ini kita masih dapat 50% hasil dan 50% modal untuk kita tutupi kembali. Kalau ini jenisnya Peter Pond Chili. Ya karena dalam bahasa ininya disebut Peter Pond Chili, ya seperti yang Bapak lihat lah. Ini pertumbuhan sudah 2,5 bulan mulai dari sejak pembibitan. Varietas seperti ini tidak terlalu pedas tapi bisa juga dikonsumsi. Yang lain ini habanero putih. Habanero putih kalau tingkat kepedasan itu 3 kali dari cabai rawit. Tingkat kepedasan ini 3 kali dari cabai rawit. Ini Jolokia, Bud Jolokia, Jolokia coklat. Dibandingkan dengan habanero putih, Jolokia tingkat kepedasannya 5 kali dari cabai rawit. Oh, kalau ini Pak, ini namanya Jamaican Red Hot Chili. Jadi cabai dari varietas Jamaika. Tingkat kepedasannya mencapai 7 kali dari cabai rawit. Kalau cabai rawit tingkat kepedasan diukur dari 50.000 sampai dengan 100.000 Scoville head unit. Sementara ini kepedasan mencapai 700.000 Scoville head unit. Ya. Ini Bolivian Rainbow. Bolivian Rainbow adalah varietas yang bisa kita jadikan di samping, bisa jadi tanaman hias, juga bisa dikonsumsi. Tidak terlalu pedas. Ini cabenya tidak terlalu pedas, umur juga sama 2,5 bulan. Dan kalau ini Black Fir Pepper dengan daun yang hitam, buah hitam. Nah, ketika sudah masak dia menjadi merah. Juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Dan kalau kepedasannya juga tidak terlalu pedas tapi bisa dikonsumsi. Kemudian inilah Pak jenis-jenis Jolokia merah. Pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh. Pertanian pun maju. Setiap orang, kawan-kawan dan rekan-rekan yang ada di sini, dan umumnya masyarakat di
di kampus di Ambia ini berharap bahwa hal-hal seperti ini perlu kita kembangkan. Perhatian pemerintah, perhatian rekan-rekan yang lain yang menggeluti usaha-usaha seperti ini, ya sangat kita harapkan juga kita bisa diberikan support dan motivasi untuk pengembangan ke depannya. Ya, finansial yang ada karena ini memang sengaja kita ciptakan dari hasil swadaya murni. Dari BPP ya Pak Samsir yang merelokasi ini semua, yang manajemen penanaman mulai dari pembibitan sampai ke proses pemanenan dan perawatan pemeliharaan, ya Samsir. Kita banyak berdiskusi dan banyak memberikan support kepada kita. Nah, inilah hasil-hasil pemetikan cabai yang ada seperti yang dilakukan Bapak ini. Kendala-kendala yang ada diceritakan oleh masyarakat seperti banjir, ya kita gunakan teras seperti ini, penempatan seperti ini. Kalaupun banjir datang, ya kita tidak susah lagi untuk membongkar. Dan namun demikian ada hal-hal yang sulit juga, ya seperti pemanenan kita mesti memanjat seperti yang dilakukan adik kita ini. Percayaku pada para penyuluh yang telah beri kami motivasi. Kesabaranmu hadapi kami, membimbing pecahkan masalah petani. Engkaulah jembatan dengan teknologi.